Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azari Wulan Rahmasari dan bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Minika Syahri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang aspek perkembangan peserta didik sekolah dasar dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada aspek perkembangan akademis. Di sini diantaranya yaitu kemampuan kognitif, keterampilan belajar, motivasi belajar, gaya belajar, interaksi sosial di sekolah, kurikulum, dan metode pembelajaran. Nah, penerapan layanan bimbingan dan konseling diantaranya dengan menyediakan panduan dan sesi konseling untuk membantu mengatasi kesulitan belajar, serta mengidentifikasi potensi siswa memberikan arahan dalam pemilihan mata pelajaran atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa untuk mencapai tujuan akademik. Selanjutnya, ada aspek pengembangan keterampilan sosial, diantaranya komunikasi interpersonal, kolaborasi dan kerjasama, empati, dan pemahaman sosial. Yang terakhir, keterampilan pemecahan masalah sosial. Nah, apa sih yang perlu dilakukan guru BK pada aspek ini? Yang pertama, melakukan konseling individu untuk membantu siswa mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Lalu yang kedua, melakukan konseling kelompok untuk membantu siswa belajar dari pengalaman dan pandangan dari orang lain, serta membangun keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebayanya. Yang terakhir, membuat program pembentukan keterampilan sosial di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya ada aspek pengembangan identitas diri, diantaranya pemahaman nilai dan kepercayaan, lalu pengenalan terhadap minat dan bakat, kemudian penerimaan diri, eksplorasi peran gender dan sosial, dan pemahaman peran diri dalam hubungan. Nah, pada aspek ini, yang perlu dilakukan guru BK adalah melakukan konseling individu untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri, mengelola emosi, dan mengatasi masalah pribadi yang dapat mempengaruhi identitas diri. Lalu yang kedua, melakukan konseling kelompok untuk siswa berbagi pengalaman dan memperkuat identitas melalui interaksi sosial positif. Sekian akan dilanjutkan oleh Mei. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pemahaman, nilai, dan etika, di mana terdapat beberapa aspek perkembangan peserta didik di tingkat sekolah dasar dalam layanan bimbingan konseling, khususnya dalam pemahaman nilai dan etika, melibatkan sejumlah elemen penting. Di antaranya terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dalam upaya membantu peserta didik, di antaranya yaitu pengalaman, nilai, dan etika, di mana layanan bimbingan dapat membantu peserta didik mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai setiap etika yang membentuk dasar perilaku dan keputusan mereka, seperti seperti pengenalan dan pengajaran kepada anak sekolah dasar jikalau ketemu guru harus bertegur sapa dan bersalaman ataupun mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam kelas. Yang selanjutnya pembentukan karakter, di mana melalui pembimbingan dapat membangun karakter yang kuat pada anak sekolah dasar seperti nilai kejujuran, rasa empati kepada lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya itu ada pengembangan kesadaran etis. Dalam pengembangan kesadaran etis sendiri, pada bagian ini layanan konseling dapat membantu seperti pemahaman setiap pembuatan melalui konsekuensi tindakan apa yang dilakukan memiliki
konsekuensi seperti itu. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran dan pengalaman di mana pada bagian ini dapat melakukan layanan bimbingan untuk merenung pada pengalaman dan evaluasi mengenai nilai dan etika terlibat dalam keputusan dalam tindakan mereka. Yang selanjutnya itu ada pemahaman konsep keadilan dan empati, di mana pemahaman ini menjalankan layanan bimbingan dan dengan memberikan mereka diajak untuk memahami perspektif orang lain dan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain di sekitar mereka. Itu. Dan dalam hal tersebut, guru BK perlu membantu siswa memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati, memberikan umpan balik positif ketika siswa menunjukkan perilaku yang baik, melibatkan siswa dalam kegiatan amal untuk membangun rasa tanggung jawab, dan guru BK berkolaborasi bersama orang tua siswa untuk tetap mengarahkan perilaku serta etika baik yang didapatkan di sekolah seperti itu. Dan yang selanjutnya itu udah pengembangan keterampilan problem solving di mana merupakan aspek kritis dan dalam layanan bimbingan konseling bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar. Di antaranya memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, di mana peserta didik diajarkan untuk mengidentifikasi masalah dan situasi yang memerlukan penilaian. Yang selanjutnya itu ada analisis situasi, di mana untuk menganalisis situasi yang cermat ini melibatkan analisis penyebab, dampak, dan faktor yang melibatkan masalah tersebut. Yang ketiga itu ada pengembangan alternatif solusi, di mana layanan bimbingan konseling ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis mereka untuk penyelesaian masalah mereka. Yang keempat itu ada evaluasi konsekuensi, di mana dalam pengambilan alternatif solusi tersebut, apabila terdapat kesalahan atau kurang tepatnya solusi yang diterapkan, maka peserta didik belajar untuk mempertimbangkan dari setiap alternatif solusi yang mereka pertimbangkan tersebut. Yang terakhir itu adalah pemilihan solusi terbaik, di mana peserta didik juga perlu mengembangkan keterampilan untuk memilih solusi terbaik yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka, di mana bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru bertujuan mengatasi hambatan dan kesulitan mengenai hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Salah satu bentuknya adalah bimbingan akademik untuk membantu pemahaman atau keterampilan siswa dalam menghadapi sesuatu yang terjadi kepadanya. Seperti itu. Jadi dari semua materi ini disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa aspek perkembangan peserta didik sekolah dasar serta layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru BK sebagai berikut, yaitu ada mengenai perkembangan akademis, di mana mengatasi kesulitan belajar siswa dengan mengidentifikasi potensi siswa untuk melihat mata pelajaran atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua itu ada perkembangan keterampilan sosial dengan melalui sesi konseling dan kegiatan sosial. Siswa diajak untuk membangun keterampilan interpersonal, berkolaborasi, dan komunikasi efektif. Yang ketiga itu ada pengembangan identitas diri, di mana layanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengenal diri, mengenal bakat, dan pengembangan percayaan diri. Selanjutnya itu ada pemahaman nilai dan etika, di mana membantu siswa memahami nilai moral dan etika yang didasari keputusan mereka. Dan yang terakhir itu ada pengembangan keterampilan problem solving, yaitu siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan mengatasi masalah. Sekian dari pemaparan materi.
Sekian dari pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan salah-salah penjelasan. Terima kasih.